saya Tori Dayanti. Kami mahasiswi PPGBK ULM akan mempraktikkan konseling individu dengan pendekatan REDD. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Candy. Gimana kabarnya dia ini? Alhamdulillah baik. Tapi kan secara fisik deh. Kamu secara fisik aja. Soalnya lagi ada yang nggak berpikir rumah aku nih. Gimana ya? Bingung. Lebih bingung sih. Takut. Kamu gimana pikirannya? Apa jangan-jangan itu mau ceritakan nih hari ini aku? Iya sih sebenarnya karena ada ya lumayan lah minggu ini. Lumayan pusing. Namanya apa sih nanti yang mau dipikirkan? UTS kemarin. UTS apa ya? UTS asesmen nomor. Oh yang kemarin. Terus kenapa UTS-nya? Yang level 50 parah. Oh, yang kamu berarti kamu yang kemarin bilang nilainya 20. Iya. Tentu tergantung siapa aja yang ngomongkan. Tapi aku gimana ya gitu. Tidaknya yang kamu ya. Kamu tesnya udah lama ya? Berarti kamu udah berapa lama nih menunjuk ini? Sebenarnya sampai dari awal dari kita kelas kemarin. Pas tahu hasilnya, wah, udah lama ya? Udah kayak aku diem aja kan, diem kan, tapi nanti muncul lagi takut balik cuma. Kamu udah ceritain belum masalah ini dengan kamu ke siapa, mungkin teman yang lain atau keluarga? Belum berani. Kalau ketemu temen merasa malu sih pastinya kan. Malu kalau keluarga lagi takut banget. Nggak apa-apa. Sebenarnya nih ya, aku bersyukur nih kamu udah punya aku, mau cerita sama aku, mau cerita gitu. Apalagi kan kamu tahu sendiri, karena mereka ada kerahasiaan. Jadi ya, apa yang kamu bicarakan hari ini, aku harap kamu terbuka, kamu gak ada yang ditutup-tutupi, karena ya apa yang kita bicarakan hari ini sifatnya rahasia aja. Nah, aku mau tanya lagi nih Andi, berarti kamu udah lama tadi ya Lumayan, mingguan ini aku udah kepikiran banget soal nilai aku. Takut sih, lebih takut banget. Dan pikiran juga ada kenyalan ganggu banget lah ini. Ini banyak nih yang mau ceritain. Iya. Tapi menurut aku kita tetap perlu menggunakan waktu dan kemudian siapa tahu kalau misalnya kita sudah tercapai, nanti pembahasannya nggak akan ada kemana-mana. Betul. Nah, menurut kamu kalau misalnya kita mendapatkan sekitar 20 sama 30 menit, 30 menit kayaknya, udah beritas ya. pas kayaknya kalau Iya, 30 menit. Oke. Nah, aku juga izin nih nanti aku mencatat ini ya nanti ini biar lagi aku tetap ingat poin-poinnya gitu loh. Kamu bisa ceritain dari secara detail gimana kamu ketika tahu nilai kamu di bawah KKN saat itu? Kan pada saat itu kita habis UTS kan, terus teman-teman dan itu habis soalnya katanya mereka tahu langsung, mereka tahu langsung ini mereka berapa. Nah aku tuh coba nih buka juga punya aku sendiri kan LMS. Terus tiba-tiba aku buka, aku nggak tahu juga cara gimana, dan sama teman sebelah nih.
Terus aku mau ke aku, tiba-tiba yang ngumpul langsung diem aku langsung diem, kaget, shock banget lah jadinya. Kok bisa dapat nilai 50 gitu. Nah aku dan tiba-tiba sih teman yang sebelah itu karena dia suka sangat ditakal dan kembali kalau ditanya juga ada yang bilang awal dia diam aja nggak mau cerita orang-orang kalau dia di ngomong gitu. Berarti selain aku udah nggak ada yang tahu ya. Iya betul, aku nggak berani cerita aku malu. Bener sih, karena apalagi kalau misalnya aku tahu nih, aku paham gitu loh takaran PTBG ini lumayan berat kan. Dan orang-orang yang udah masuk PTBG ini ya pasti orang terpilih gitu loh. Jadi ya mereka pasti kita berpikir mereka pasti mendapatkan nilai yang lebih bagus ya daripada kita. Kamu kan maksudnya. Iya. Terus berarti waktu kamu tahu yang kamu itu apa nih yang kamu rasakan itu? Kaget banget. Pertama kan kaget banget pas shock. Terus aku diam dulu sebentar, kaget dan akhirnya ya saat itu tuh cuma kaget aja, kaget diem shock. Terus setelahnya berhari-hari lebih aktif, aku jadi aktif seperti biasa. Tiba-tiba muncul pikirannya bagaimana dulu S20 ya Allah gitu. Nah aku pikir akhirnya segera kita dapatlah gitu. Berarti Terus akhirnya berarti lumayan mengganggu ya. Oke. Nah, tadi kata kamu berhari-hari kan. Kalau secara spesifik kamu ada menghitung nggak apakah berhari-hari itu sampai seminggu, tepatnya atau dari seminggu kamu terganggu nih sama pikiran kamu ini? juga kita bisa cerita kemarin. Nah tapi tuh pokoknya pokoknya setelah cerita kemarin itu pasti deh. Oke. Nah, kan kalau misalnya contohnya kalau misalnya kita dapat nilai dulu gitu, kamu pakai gitu kan, sampai kamu kepikiran dua gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih nanti yang kamu khawatirkan dari nilai yang kamu dapatkan itu? Sebetulnya takut mengerjakan keluarga sih pasti ya. Takut nggak lulus sih. Di tempatnya takut nggak lulus. Kamu kan menjalani sebagai Iya. Takut nggak lulus dan pada akhirnya mengerjakan keluarga aku seperti itu. kamu kok bisa sih takut mengecewakan keluarga kamu? Apakah keluarga kamu punya apa ya, kalau kita bilang itu kayak ekspektasi tinggi kamu? Kalau kan pertama kami keluarga aku, terus yang kuliah cuma aku sama adek itu kan, yang satu kuliah aku sama adek itu di keluarga bapak ibuku. Jadi satu keluarga besar punya harapan besar di aku, punya harapan dan punya ekspektasi lah pastinya ke aku gitu. Biar aku jadi orang sukses membantu keluarga juga pada akhirnya. Itu sih yang pasti bikin takutnya dari orang keluarga. Berarti yang bikin kamu khawatir dengan nilai kamu ini tuh bukan cuma nilai aja ya, tapi reaksi atau ekspektasi dari keluarga kamu. Takut mengecewakan keluarga pasti. Berarti kamu memang mau mendem apa ya, tuntutan ini ya, tuntutan ini ya yang dari keluarga kamu. Lumayan berat sih yang itu. Nah, berarti kayaknya aku udah mulai tahu deh konselnya mau melakukan dengan apa. Nah, cuman kalau untuk perkenalan ini aku perlu tahu beberapa hal lagi yang kalau dari apa, dan kayaknya kita akan pakai pendekatan REBT gitu. Kamu kayak gimana? Bisa sih ya, karena sebetulnya pikiran aku sih ya nunggu banget sebetulnya aku bisa. Nah, karena seperti aku bilang tadi di REBT ini kan aku perlu tahu beberapa hal lain nih, kan pendekatan ini. Jadi aku harap kamu nanti bisa benar-benar terbuka, dan ini aktif lah nanti menceritakan apa yang aku katakan nanti daripada nah sebelum itu aku pengen kamu isi lembar kesehatan itu ya. Oke, boleh. Ini persejarah akhirnya. Iya betul. Iya. Nah, karena kamu sudah
sederhana gitu. Yang pertama, aku perlu tahu nanti spesifiknya kronologinya gitu, aku pengen tahu atau kejadiannya waktu kamu lihat dengan kamu tuh 50 gitu loh sama aku. Itu gimana? Itu kronologi. Aku pas tahun 2050 kemarin pas pergi banyak kamar dia merasa sama shock panik aku kayak dia tak tahu teman dia bisa juga karena aku malu dan aja aku kan sendiri aja sih tapi sebenarnya kalau kita punya pikiran aku takut banget ada berhari-hari pikirnya itu terus gitu. Kemarin itu kalau nggak salah kita habis tes itu ya nanya langsung Iya, semua kan. Maksudnya berisik soalnya. Aku tuh nggak tahu juga pak. Kalau tadi lainnya langsung. Tapi setelah bertemu bilang, dia bisa lihat katanya. Ya udah coba. Nggak juga pada akhirnya. jadi kamu diajarin sama yang kamu Di sekolah cuma aku nggak tahu. Terus aja berseling beberapa kabarnya. apa reaksi kamu nih pertama waktu kamu melihat nilai kamu 51? Langsung berarti ya. Iya. Langsung shock banget, kaget. Nah, setelah kamu kaget itu, ada sesuatu nggak yang mungkin muncul, kamu mungkin merasa apa gitu, efeknya lah gitu, saat kamu shock, apa yang kamu pikirkan gitu? Takut tadi nangis, takut kecewa diri sendiri sih Oke. rasa gagal lah Oke. Nah, berarti tadi lumayan banyak ya. Intinya kamu merasa gagal, jalan diri sendiri. Terus kamu tadi bilang di awal juga takut dan lulus kuliah. Berarti ya, kamu nggak lulus takut percaya orang tua perempuan berarti intinya lumayan ya pikiran negatif ini banyak muncul nih ketika kamu share tadi ya. Misalnya kamu nggak sadar jalan tadi ngomong tadi dari pikiran-pikiran negatif ini, kamu bisa nggak ambil garis besarnya aja? Pikiran kamu itu sebenarnya apa sih saat itu? Mungkin pikirannya apa? Kamu mungkin merasa apa? merasa intinya aku merasa gagal merasa kecewa aku merasa gak mampu Lebih merasa nggak mampu dan gagal kayaknya. iya itu gagal kecewa diri sendiri dan gak mampu saya gak mampu ya Allah Itu benar-benar muncul gitu nggak kayak pas selibas apa kamu Iya. lihat? itu pas kita masuk kuliah ya Allah aku udah belajar kok bisa sih aku yakin mereka 100 tahu aku selalu yakin banget kan aku 100 tiba-tiba lihat hasil di laptop 50 pengen ditolong Jangan dong, itu rusak laptop. iya saking kecewanya dalam diri sendiri saking kagetnya gitu kan Berarti pikiran kamu langsung berubah tuh nanti. Awalnya kamu merasa yakin, karena kamu udah belajar, dan apalagi kamu belum pernah tadi ya mendapatkan nilai 50 atau iya nah, jadi akhirnya setelah kamu dapat nilai 50, tiba-tiba berubah, kamu jadi malah kebalik, kamu merasa gagal. Tiba-tiba berubah gitu ya nanti ketika langsung munculnya gitu ya. iya kayak langsung aku tuh yang dari awal yakin aku semangat banget nih ngerjainnya pas tiba-tiba habis kan sesinya itu terasa sengsara atau langsung Nah, karena muncul pikiran itu tiba-tiba kan, habis kamu kaget tadi. Nah, setelah itu ada nggak perasaan yang kamu rasakan misalnya kamu jadi nangis, atau sedih? nangis kayaknya sih enggak sih lebih kayak udah bisa nangis lagi juga kan iya karena baliknya jadi hahe ini deh kayak ngeblank ya Tapi ngeblank merasa sedih nggak kamu? iya sih pasti sedih itu pasti ada cuma nggak nangis aja cuma sedih memang kecewa tapi sendiri pastinya headback iya Nah, terus dampaknya ini dapat sih menurut kamu itu mengganggu nggak keseharian kamu? pasti itu kan bilang juga saat aku praktek nih yang seperti biasa sebetulnya ada kerjaan tugas kan lagi ada kesalahan di rumah mengerjain di rumah saat itu tuh tiba-tiba muncul pikirannya udah
Iya sih pasti. Ada Kalau kita ngelamun kan, ngelamun tiba-tiba kepikiran, langsung ya Allah gitu nah. Akhirnya diem kan, ngomong itu kepiyuk tiga kalinya. Oh gimana ya kuliah untuk kayak kuliah lagi, soalnya kuliah kan ya gitu nah. Itu kepikiran sih pada akhirnya. lagi proses penting ya. Iya, betul sekali. Aku pernah kepikiran juga tahu kalau baru di kuliah. Karena karena itu kayak kalau nggak lulus nih bakal apa lagi kan. Aku mikir gini, kalau aku nggak lulus, aku bakal punya keluarga. Tapi kalau aku berhenti sekarang, itu kayaknya ngurangin ekspresi mereka deh kayaknya. Menurutku ya, begitu saat ini. Tapi nggak tahu sih, tapi pada akhirnya aku jalanin kuliah sebelum aku bekerja, tetap mengerjakan tugas, tetap kuliah. Nah, kayaknya untungnya itu pikiran selintas aja yang selintas aja gitu. Karena saya juga nih nanti pikiran sama teman baik gitu. Ya Allah, itu sih yang bikin ya Allah, pengen nanti sayang, pengen dilanjutin tapi takut gagal itu. Berarti kalau kamu bisa kepikiran untuk sampai mau berhenti PPG ini pikiran ini benar-benar mengganggu kamu banget ya. Nah, oke. Kalau gitu nanti kita fokus kepada hubungan di nasional kamu. Nah, menurut kamu angka 50 itu kan apa sih? Jadi sangat berat gitu. Jadi sampai kamu bisa berpikiran bahwa kamu gagal, kamu coba sampai diri kamu sendiri. Kenapa? Aku ini berpikir bersama negatif. Sebenarnya nih ya, bukan sombong apa gimana, cuman dari SD memang aku itu selalu berani. Dari SD sampai ke kuliah loh, sampai ke kuliah S1 kemarin. Aku tuh nggak pernah dapat nilai sama sekali. Nah, pagi ulangan harusnya itu kan, jadi bikin kayak ya Allah, gimana tiba-tiba ulang tuh 50 gitu, tiba-tiba gitu lagi kayak makasih banget kayak akhirnya itu lagi itu kepikiran pada akhirnya gitu. Kamu bilang tadi SD sampai kuliah gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu dapat nilai tinggi, gimana sih reaksi keluarga kamu? Nah, kalau sebetulnya dia kebetulan nih misalnya aku cerita nilai tinggi, biasa aja mereka nggak reaksi apapun, tapi ketika kumpul keluarga, apa acara apa di luar kamar keluarga, pasti aku tuh dipanggilin terus sama aku gitu nah bikin kayak jadi itu namanya kayak Yanti katanya gitu terus dan nyebar terus ya sampai kuliah bisa ini itu gitu. Jadi akhirnya tapi jadi beban sebenarnya pak. Beban banget itu untuk ekspektasi orang tua, keluarga, pasangan dari orang tante, jadi kayak ya Allah gitu kan. Aku kan gak pengen kayak gitu ya sebetulnya, cuman ada tentang orang tua kita bangga kan yang saya ini ya udah kita terima aja. Jadi bisa jadi semangat juga ya. Iya, coba aku mikirnya gitu sih. Saya budaya atau tuntutan keluarga mulai dari sana, dari semangat. Cuman Mana berat sih? Aku tinggi aku sudah gitu pada akhirnya satu jadi harus tinggi terus nilainya nih. Nah, kalau misalnya kamu selain tadi kan kamu selalu tinggi, kamu punya nggak pengalaman kalau misalnya kebalikan ini, kamu nilai kamu yang saat ini rendah gitu, nah respon kamu tuh gimana? Pernah nih SD banget pas SD ya? Iya lama banget tapi bekas banget sampai sekarang. Kamu ceritanya? Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 5 aku tuh nggak pernah di luar dari ranking 2. Aku selalu ranking 2. Pada saat semester pada saat kelas 5 semester pertama tiba-tiba ranking jatuh jadi 3. Sering aja kan? Satu aja ya? Iya, kan aku biasa dari kelas 1 ranking 2, terus gak pernah dari kelas 2 sih, tapi gak pernah juga tiba ke bawah lagi. Nah tiba-tiba ranking 3 dan pada akhirnya orang tua aku bertanya-tanya kenapa udah salah apa? Iya, kenapa gitu. Selain
tetangga juga tahu akhirnya karena ya Allah karena satu tetangga tuh yang keluarga itu juga satu keluarga lah di kampung gitu. Mungkin sebenarnya pertanyaan itu bukti apa ya? Kepedulian aja Ya sih. betul, Perhatian dari orang tua. mungkin ya Apa lagi tapi kalau kita mungkin ngerasa udah memberikan yang terbaik dan nggak ada apa-apa, kita malah terganggu mungkin ya, kan nggak ada reaksi mereka. ya Allah kebanyakan gitu oke gitu terus itu ya udah aku nangis akhirnya nangis sih pas ke SD karena disitu nangis sih pas Nah jadi karena mungkin selama punya tuntutan yang bagus, itu kan dan terus kami menghindari reaksi mereka kalau mereka turun tadi, yang itu jadi standar ya. Sekali dalam pendidikan lah. iya akhirnya aku berjuang terus nih lagi gini terus belajar akhirnya memang masuk tuh nggak pernah mau rendah masih paling tinggi Tapi alhamdulillah di sekolah sih. iya sebenarnya Oke. Nah sekarang kita lihat kalau contoh ini itu kan kembali lagi kalau misalnya di sini kamu nilai kamu untuk KKM, berarti kan itu di luar dari standar kamu ya. Betul. Berarti merasa apa kamu? pasti masih gagal masih kecewa banget sama diri sendiri dan kayak kok aku baru nih sekarang kepikir kita akhirnya kecewa terus gagal Itu tadi aku udah lumayan tahu nih gitu kan poin-poinnya itu apresiasi banget lah gitu kamu mau cerita dengan jawaban gitu kan. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih ke kamu gitu loh, dari konseling kita ini jadi tujuan kamu gitu loh, apa yang mau kamu harapkan gitu loh dari konseling ini gitu. aku sih pengennya bisa lah mau mindsetku pertama untuk jadi tenang lagi ketika mendapatkan apapun hasilnya lebih aku terima kalau dia menerima dia diterima jadi kenapa harus mendapatkan setidaknya aku berjuang aku udah belajar gitu jadi kayak terima kasih Berarti lebih bergowo lah ya. iya berbuat jadi apa yang aku dapatkan itu jadi kayak gini kan dari kelas 30 aku merasa kecewa panik dan sebagainya tadi aku kan kepengen pengen lagi gitu kan aku nggak pengen balik lagi aku pengen tenang aja biasa aja itu orang biasa lah Tapi berarti harus tetap semangat ya. iya betul Bukan yang berarti kita udahlah. iya bukan juga sebenarnya bukan Kita ubah jadi yang lebih positif berarti. iya positif aja menerima lah tapi tetap dengan berjuang dua kan Nah berarti aku garis bawahi tujuan masa muda saat ini tuh aku usahakan gitu kan membantu kamu buat kita sama-sama membangun pikiran yang lebih realistis gitu ya. betul Nah untuk itu aku mau tanya sama kamu udah siap belum? Maksudnya mungkin nanti ke depan akan ada teknik-teknik yang aku pakai yang kiranya mungkin takutnya itu kamu tidak nyaman atau menuntut kamu untuk lebih aktif dalam bercerita dan sebagainya. Dan kita mungkin kata kamu masih mau bisa lagi aku bisa yakin lah ya dunia benar-benar berkeyakinan bahwa bisa berubah nih itu bisa Nah, jadi tadi kan di sini poinnya gitu kan kamu mengatakan bahwa intinya aja lah gitu kan kamu masa nggak mampu gitu, Iya. udah ke total gitu. Nah, aku mau karena tadi tujuan kita mengubah pikiran realistis, gitu kan akan rasional. Mau kita membedah nih kalau pikir rasional dan rasional tadi. Nah, jadi kamu boleh nggak sih menjelaskan gitu loh arti dari misalnya kamu gagal total atau tidak mampu itu seperti apa sih? udah berhasil ya Iya, kayak nggak mampu kalau dia menjadi diri kamu udah nggak mampu, udah gagal itu apa sih sebenarnya artinya gitu spesifiknya? menurut aku ya kalau udah itu bukan gagal ya berhenti Oh berhenti. menurut aku ya gagal apa ya berhenti nggak berhasil lah itu kita nggak berhasil lah itu kita harus berhenti itu seperti Nah itu tadi tiba-tiba ada yang ngomong ya
kamu tetap mengikuti kuliah kan? Iya. Lumayan itu berusaha. Iya, dan Otomatis berarti kegagalan itu nggak berdorong sama diri kamu dong. Ya kan? betul. Iya ya. Oke. Nah, terus untuk tadi kamu dapat 50, teman atau sekali asma. Dan menurut kamu dengan nilai 50 di satu mata kuliah itu kira-kira menghambat atau apa ya, menggagalkan lah gitu seluruh hidup kamu nggak untuk ke depannya? Enggak sih. Ya, Oh, enggak. masih ada mata Iya, kuliah lain ya. masih ada mata kuliah lain juga ya, ada kuliah kan? Iya sih, enggak. Nah, aku lagi sama kamu. Dari 5 mata kuliah kita ini, kamu tuh paling suka mata kuliah apa sih? Aku suka grup konsep kali. Grup mindset ya. Iya, Makanya asik ya pembahasannya. Oh iya, apa sih sesuai dengan kita sekarang sih? Sesuai dengan zamannya, oh seperti itu. Nah, apalagi kan kamu suka grup mindset nih gitu. Itu bener-bener gimana cara kita membangun? Oh iya, iya kan? Iya, betul. Nah, jadi Gue sadar apa ya? iya, betul. Nah, terus aku tanya lagi gitu kan, nilai 50 itu apakah itu sudah merangkum seluruh kemampuan kamu, seberapa kompeten kamu, apakah 50 itu sudah merangkum semua? Bukan, bukan. Ya kan? Enggak, termasuk. Ya kan? Ya, Kamu nggak akan terima itu kan? Betul. Masa kamu mau terima misalnya alasan saya tidak, Pak yang nanti 50 berarti dia tidak sekompeten itu. Kamu menerima nggak? Enggak, Orang itu? enggak sih. Enggak kan? Yang mau lah. Akhirnya sih, Iya kan? Kamu merasa nggak bahwa 50, angka 50 itu tidak menentukan masa depan kamu sebenarnya? betul. Ya kan? Nah, jadi menurut kamu masuk akal nggak kalau kamu bilang kamu itu sudah gagal total atau sudah tidak mampu lagi? Enggak. Nggak masuk akal? Sekali. Oke, nah sekarang kamu udah paham nih kayaknya nih. Betul, aku baru sadar sih pada akhirnya kan ya sih gitu. Kamu harus menantang gitu loh. Iya. Perhatikan itu. Pada poin kamu gagal tadi, gitu kan? Kamu bilang kan karena nilainya 50. Betul. Nah, berarti anggap itu sebagai bukti negatif bahwa kamu bisa berpikir kamu gagal total karena nilainya 50. Itu adalah bukti nyata sih gitu kan, tapi untuk hal negatif gitu ya. Nah, sekarang aku mau kamu berpikir lagi mencari bukti positif gitu. Kalau yang membuktikan sebenarnya kamu seseorang yang mampu atau seseorang yang berhasil itu apa? Aku sih kayaknya saat ini ya setelah hidup kayak aku masih kuliah. Nah, Aku masih kuliah, aku masih kerja tugas, aku masih belajar. meskipun agak terdistract, Iya itu sampai saya sampai tidak sampai kena strike, tapi tetap menjalani tetap lanjut lagi itu untuk kuliah. kamu untuk mengusahakan. Nah, jadi kamu punya bukti negatif satu gitu, tapi kamu tetap mencari gitu, berusaha untuk tetap masuk kuliah, tetap mengerjakan tugas, gitu. Terus mulai kelihatan yang lain juga bagus kan? Alhamdulillah. Bagus sih ya. Jadi menurut kamu dari bukti positif dan bukti negatif lebih banyak yang mana? Positif ya. Positif. Iya iya kemana aja segalanya. Nah, berarti kalau karena bukti positifnya banyak dibanding bukti negatif, menurut kamu seseorang yang mampu atau tidak? Mampu harusnya. Iya. Kamu seorang yang mampu yang gitu. Nah, kamu harus melawan tuh pikiran negatif kamu seperti itu. Oke. Nah, sekarang aku tanya lagi nih yang terakhir ya. Kalau kamu tetap mempertahankan pikiran negatif kamu untuk keyakinan rasional kamu tadi, menurut kamu manfaatnya apa buat kamu? Pastinya menghambat aktivitas karena aku pikiran terus dan masih gelisah sih dalam hal aktivitas. Nah, itu lebih ke dampak yang bukan sesuatu yang apa ya bermanfaat ya. Berarti itu merugikan kamu kan? Itu kamu bayangkan. Kalau misalnya ada teman kamu yang bernasib sama lah, mendapatkan nilai 50 juga. Contoh aku nih, aku dapat IPS 50 juga gitu. Kira-kira aku pengen tahu gimana reaksi kamu? Pasti
tidak, aku sih bilang nggak apa-apa parah, nanti ada lagi uas yang lain. Kamu Bisa ada uas. berarti itu bentuk apa ya? Kamu berikan penguatan ya? Iya, aku dan dari bulan semangat parah nggak apa-apa, masih ada uas. Kalau ada tugas yang lain, ya pasti kita bilang. Nah, kamu kan akan menghibur aku kan? Iya, betul. Kamu kan beri semangat ke aku Betul, kan? betul. Sekarang aku tanya, kok kamu nggak kasih semangat ke diri kamu sendiri? Iya ya, astagfirullahaladzim. Tapi sekarang kamu sadar bahwa ternyata kamu tuh lebih mampu dibandingkan yang tadi kamu pikirkan. Iya, gitu. Masa kamu bisa kasih semangat ke diri kamu sendiri. Gitu. Nah, berarti kamu udah mulai sadar nih nanti kalau kayak yang nasional kamu tadi itu memang harus kita lakukan. Nah, makanya nanti kita harus ganti kegiatan nasional kamu tadi dengan kegiatan nasional baru. Menurut kamu mau milih hal positif apa nih dari diri kamu? Aku pengen berpikir bahwa enggak nanti aku masih ada kita lain di sini. Ya, berarti kamu semangat tadi ya, kamu setuju. Nah, nanti kamu mungkin antara sadar dan nggak sadar nih pertanyaan aku tadi itu sebenarnya ada bagian dari teknik ABCD. Oh, tuh. Nah, sekarang mungkin biar kamu lebih paham lagi, jadi ada namanya teknik ABCD itu works. Nah, jadi nanti aku minta kamu tuliskan aja nih gitu di sini gitu. Untuk poin-poin ABCD-nya. Nah, boleh kamu tuliskan nanti. Yang pertama bagian A itu adalah seluncurnya. Nah, kamu memicu kamu berpikir atau berpikir rasional ini kenapa? Jadi berpikir rasional. Aku tuh takut dari dah. Itu kan nilai rendah sih, biasanya nilai rendah. Dapat 50 lagi ya sekarang. Nah, kamu bisa tahu nih pemicunya itu. Nah, terus kemudian akhirnya kamu kepikiran hal yang irasional. Dan apa jadi? Ya, akhirnya takut ada apa ya? Jadi takut gagal. Aku gagal sih. Itu adalah dengan cara kamu. Nah, dampaknya kalau kamu mempertahankan niat irasional kamu tadi, Beraktivitas. tuh, terus kamu mulai rasa apa nih? Iya, sedih, habis itu kecewa, lagi sedih, takut, udah ada. Itu udah ABC tuh. Oh, harus cek. D-nya? D-nya itu disebutin, berarti kita menantang niat irasional kamu tadi. Nah, tadi kan aku mulai menyadarkan kamu tuh bahwa kamu punya beberapa titik positif gitu dibandingkan yang lain. Nah, sekarang aku tuliskan keyakinan baru kamu yang rasional itu apa? Aku yakin kalau aku mampu, kalau aku mampu untuk melakukan sesuatu sekali. Melakukan sesuatu. Walaupun tidak ada tangannya, walaupun pasti ada di sana. Itu realistis ya Iya, kan? betul, makanya oke, kita jalan. Nah, sekarang kalau kamu bisa mempertahankan keyakinan baru kamu pas sekolah tadi, menurut kamu aku perasaan yang kamu rasakan. Lebih tenang pastinya, jalannya gue enak. Nah, itu adalah bagian E. Oh, oke. Nah, jadi aku mau ini semacam tugas dia buat kamu nanti. Ketika kamu nanti muncul lagi, keyakinan-keyakinan irasional kamu dan keyakinan yang mengganggu, aku pengen kamu secepatnya menuliskan lagi ABCD ini. Gitu. Jadi kamu bisa menstop pikiran kamu, gitu kan? Terus kamu bisa mengganti pikiran rasional. Oh, oke. Kita begitu ya. Nah, mungkin ini nggak bisa langsung kamu apa ya, kamu dapatkan hasilnya signifikan ya karena semuanya perlu proses. Nah, cuma aku harap kamu bisa punya komitmen gitu, untuk menjalankan tugas ini. Gitu. Nah, ini yang gitu. Jadi masih kamu punya kata-kata gitu. Membuat komitmen ini kak. Betul, lembar komitmennya. Nah, mungkin ini udah hampir mendekati selesai ya kan. Cuma aku mau memastikan nih,
ketika kamu datang ke sini tadi, perasaan kamu yang kayak takut, cemas dan segala macam tadi itu kira-kira di angka berapa ya? Semakin tinggi itu semakin negatif lah. Sebenarnya walaupun karena kan udah suatu bahasa jadi buat dalam waktu di rumah kemarin jadi Sembilan ya, udah pasti. Dan kalau misalnya ini kamu udah menceritakan, kamu udah kira-kira dapat opsi teknik lah. iya betul, aku masih sadar juga sih pada akhirnya aku dapat sedikit dan tempat Sekitar 3 iya dolar. karena Nah itu penting banget tuh. Memang wajar nggak bisa sampai 1 atau 1 karena namanya juga ini baru permulaan kan. Nah jadi kita berharap aku sama kamu, aku tetap apa ya berharap ya kan. Jadi nanti kalau misalnya kedepannya kamu bisa menerapkan teknik yang baik, kecemasan kamu atau ketakutan kamu dua tadi itu jadi lebih kurang dari yang paling gampang ke semua bisa. semoga ya Allah semoga ya amin. Nah, gimana yang menurut kamu ada lagi yang mau kamu sampaikan? Menyerapnya juga kali kita kita apa Tapi ya aku lihat sih waktunya udah pas kurang lebih sampai kita sesuai kontrak kita tadi. Nah, mungkin kalau misalnya kamu udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, bisa kita tutup nih proses-prosesnya ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak telah mendengarkan aku. Udah menjalankan aku juga hari ini akan di rumah akhirnya. Oh iya, aku sadar bahwa menilai itu nggak masalah dan lebih banyak kemampuan lah ibaratnya kan daripada yang satu kalau aja kan. Iya, Yang terlalu fokus ke nilai yang rendah ini baru banyak nilai tinggi sebenarnya. Terima kasih karena sebelumnya. terima kasih kamu mau ceritakan aku, kamu percaya untuk jadi salah kamu, dengan semoga apa yang kamu lakukan bermanfaat. Kita juga sehat selalu dan bisa lulus PTN. Amin ya Allah. Jadi Amin. Terima kasih kan. kita tutup ya kan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hati-hati ya.